Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam kawan-kawan semua. Hari ini saya berkesempatan sowan Bapak mantan Bupati Pacitan, Pak Indar Tarto, yang beliau sudah menjabat Bupati 2 periode di Kabupaten Pacitan, kabupatennya Pak SBY. Yang luar biasa kawan-kawan, beliau ini dari bukan siapa-siapa kemudian menjadi bupati. Kawan-kawan semua, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan komentar. Untuk lebih detailnya, agar kawan-kawan bisa belajar dari apa yang sudah dialami oleh Pak Indar Tarto, mari kita dengarkan beliau menyampaikan apa perjalanan beliau hingga menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Pacitan. Ikuti wawancara saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Widi. Ya, terima kasih atas waktunya, sudah diterima dengan baik kami di dalam Bapak. Saya ingin tahu karena saya pernah membaca buku biografi penjenengan, bagaimana seorang supir yang kemudian bisa menjadi bupati, Bapak. Coba. Ya. Jadi saya ceritanya repot nih, karena semua adalah kehendak Allah SWT. Saya bisa begini karena ridho dari Allah SWT. Intinya adalah ke sana dan didukung oleh Allah. Ya, kuncinya sebetulnya kita itu harus baik dengan Allah. Kunci komunikasi dengan orang lain. Kalau bisa filosofinya Gus Dur yang dipakai, cari kawan satu saja sulit, tapi cari musuh 1000 lebih mudah. Jadi itu yang sangat membuat Bapak begitu mudah menapak jenjang karir sampai bupati, ya, Pak? Ya, karena saya tidak pernah berpikir jadi bupati. Karena jadi PNS itu saya nikmati, saya berupaya untuk taat pada aturan, taat pada atasan, dan berupaya semaksimal mungkin jangan sampai keliru. Karena kalau saya keliru, kasihan anak cucu saya. Hanya itu aja. Kan begini, Pak, kita ini yang kebetulan saya berasal dari Wonogiri, kawan. Kami mendengar apa yang terjadi di kabupaten sebelah, yakni Pacitan. Pak Bupati ini sangat luar biasa. Periode pertama didukung mutlak oleh warga Pacitan. Kalau Bapak Indar Tarto ini tidak dekat dengan rakyat, nggak mungkin masyarakat tahu siapa Pak Indar Tarto. Pak, kata kunci dekat dengan rakyat itu apa, Pak? Ya, kita selalu mendekat pada, karena saya jadi PNS, waktu itu tugasnya pemerintah kan melayani masyarakat. Dan dalam rangka melayani masyarakat itu kita harus dekat dengan rakyat. Nah, caranya dekat dengan rakyat ada komunikasi biasa dan sebagainya. Harapannya adalah untuk mengetahui masalahnya rakyat, sehingga setelah mengetahui masalahnya rakyat, kita bisa bersama-sama dengan rakyat. Walaupun tidak mungkin memenuhi kebutuhan rakyat, tidak mungkin karena keterbatasan anggarannya. Waktu itu saya pernah jadi Menteri Polisi. Menteri Polisi? Sebelum camat dulu kan Menteri Polisi, terus pernah jadi camat, kabag, kepala dinas, sampai pensiun. Iya, beruntung warga Pacitan pada periode lalu punya bupati yang betul-betul mengerti apa yang dikehendaki rakyat, dan beliau menyadari bahwa kemampuan seorang pemimpin itu dibatasi oleh anggaran. Nah, Pak In, di Kabupaten Pacitan ini kan APBD-nya kami melihat sangat minim. Ya. Bagaimana penjenengan mengalokasikan APBD itu seperti penjenengan tadi sampaikan bahwa keinginan rakyat. Bagaimana dengan anggaran yang minim ini kemudian masyarakat kok puas begitu loh, Pak? Itu yang memang sulit. Jadi rakyat kebutuhannya kan banyak sekali, banyak yang harus terpenuhi. Tapi kita harus terbuka padanya. Terbuka itu artinya bahwa APBD harus dibahas dengan sebaik-baiknya, mulai dari muslim tingkat desa sampai kabupaten, sampai ke provinsi dan pusat. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin apa adanya. Yang saya masuk ke apa adanya, duitnya misal ini dulu. Pemerintah ini ibarat keluarga.
Kalau kemampuannya terbatas, kebutuhannya juga tidak bisa terpenuhi, tapi minimal kebutuhan minimal jalannya pokok itu jalan misalnya harus masjid harus baik, terus sekolahan harus baik, intinya walaupun pelayanannya minimal, tapi bagaimana menyenangkan rakyat itu memang sulit. Ya ini yang menjadi tantangan kita. Nah itulah kira-kira apa yang disampaikan Pak Indarto sebagai referensi bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dan jangan kaget, beliau ini juga pernah menjadi tamu istimewa dari Kick Andy, itu acara berkelas di level nasional. Tanpa prestasi beliau nggak mungkin Kick Andy sampai mengundang beliau untuk hadir di Jakarta. Setelah beliau purna, bagi saya malah penting, bukan saat menjabat. Pak In, setelah purna tugas menjadi Bupati Pacitan, saya melihat masyarakat Pacitan dengan begitu merasakan begitu puas dengan kinerja Bapak, apalagi jalan-jalannya sudah keren. Pak, bagi-bagi Pak, kan KPBD kita tadi, Pak APBD Pacitan itu sangat terbatas, tetapi jualannya menjadi luar biasa. Ini apa Pak kira-kira terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapak dalam rangka menutupi anggaran yang sedemikian kecil tetapi pembangunannya luar biasa? Ya ini bukan saya, tapi teman-teman kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengetahui kebutuhan rakyat, utamanya adalah potensi-potensi harus kita kembangkan. Saya hanya mengamini saja, beliau adalah berupaya semaksimal mungkin, baik ke provinsi maupun ke pusat, lewat kementerian atau di provinsi lewat Bapak Segap, Bapak Wakil Gubernur, waktu itu Pak Dekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan kita komunikasikan ke situ sekali. Dan tidak kalah pentingnya komunikasi bawah, kita memang kemampuan kita terbatas, ya harus diberitahu apa adanya. Nah, ternyata komunikasinya horizontal, vertikal dan horizontal untuk menutupi apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Pacitan di mana APBD-nya sangat terbatas. Pak, terakhir ini Pak, Bupati itu di mata Bapak apa sih Pak? Ya, pelayan. Dan saya sendiri tidak mengira kalau jadi Bupati itu tidak mengira. Tidak pernah berpikir, karena semua tidak mungkin. Makanya saya katakan ini karena Allah. Dan rakyat mendukungnya. Karena mendukung itulah kita harus menjadi melayani dengan tulus, ikhlas dan sebaik mungkin. Walaupun kekurangan saya banyak, orang yang tidak senang saya juga. Tapi saya tetap bersyukur, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Ternyata kalau boleh saya simpulkan adalah Bupati itu adalah pengabdi, Iya, pelayan masyarakat. Siap. Bukan nam tenar. Jadi Bupati itu adalah pelayan masyarakat. Jadi beliau yang menjadi kepala rumah tangganya sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus mencukupi segala kepentingan masyarakatnya dengan segala keterbatasannya. Jadi mengapa Pacitan bisa begini? Karena kita tahu bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak SBY asalnya dari Pacitan, sehingga sudah barang tentu Bapak SBY berpikir juga untuk Pacitan, walaupun tidak langsung tapi minimal Bapak-bapak menterinya berpikir untuk Pacitan, bagaimana Pacitan supaya rakyatnya hidupnya lebih bahagia dan sejahtera. Tapi kita ini heran Pak, kalau Bupati itu kan istimewa, biasanya di mana-mana Pak. Yeah. Bupati itu istimewa, pengen ketemu protokoler, terus mohon maaf Pak, tanda kutip dalam situasi ekonomi, status ekonominya setelah jadi Bupati luar biasa. Kenapa Bapak tidak semacam itu Pak? Ya karena rezeki saya itu. Pengen saya seperti itu. Ya pengen, tapi kita lihat honornya, lihat gajinya, ya semacam itu. Kita nikmati apa adanya. Sekali lagi kita nikmati apa adanya dan kita selalu bersyukur atas Kulong ya, yang dulu masuk Pemda jadi staf, pernah jadi sopir, sekarang bisa begini, kita sangat bersyukur sekali. Dan kunci utamanya adalah bersyukur, tetap bersyukur kepada Allah. Dan terima kasih pada rakyat, ya, terima kasih atas dukungannya. Kami tidak melupakan
dukungan dari rakyat. Iya, Pak. Terima kasih, luar biasa kawan-kawan. Inilah pemimpin sejati, pemimpin yang berpikir untuk rakyatnya, bukan pemimpin yang berpikir untuk dirinya sendiri. Pak, hari ini penjenengan sudah mantan Bupati Pacitan. Harapan Pacitan ke depan, Pak, setelah penjenengan tidak mengasto, Pak. Saya berharap persatuan dan kesatuan di Pacitan tetap terjalin dengan baik, sehingga tujuan daripada pemerintahan untuk membuat masyarakatnya sejahtera, damai dan sebagainya ini terlaksana. Saya selalu berdoa pada Allah dan mudah-mudahan kepemimpinan yang ke depan ini akan lebih baik, harapan kita, sehingga rakyatnya bisa hidupnya bahagia dan sejahtera. Terima kasih Bapak atas waktunya, meskipun hanya 10 menit, ini sangat luar biasa kawan-kawan. Jadi teladan calon pemimpin masa depan harus memiliki pandangan pemikiran seperti Pak Indar Tarto, mantan Bupati 2 periode di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sekian atas kesempatan ini, terima kasih Pak In. Iya, Pak Timur, Pak Widi. Siap, doakan kami generasi yang akan datang menjadi pemimpin amanah seperti Amin. itu. Halo guys, kira-kira demikian. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.